Jadi pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk belajar terkait dengan pemrograman dengan menggunakan Python. Jadi Python itu sendiri adalah sebuah interpreted language yang tentunya dia berlainan dengan compiled language seperti halnya C atau Fortran. Kemudian ada beberapa keunggulan menggunakan interpreted language. Karena interpreted language sendiri adalah pemrograman yang lebih mudah daripada compiled language. Seperti C atau Fortran tadi ya. Tapi ada juga sisi lainnya, dia tentunya lebih lambat ketimbang dengan compiled language seperti C atau Fortran tadi. Tentunya ini adalah bukan sebuah persoalan ya di dunia scientific calculation ya, perhitungan saintifik, karena kita dihadapkan dengan algoritma yang sangat kompleks, perhitungan yang sangat kompleks sekali, maka kita coba menggunakan bahasa pemrograman yang mudah dimengerti. Dan poin dari scientific calculation adalah memperoleh hasil dari fenomena-fenomena yang menjadi persoalan. Kemudian hasilnya nanti itu ditafsirkan, misalkan di fisika ya, ditafsirkan apa maksudnya ini secara fisika dari hasil perhitungannya. Jadi inti dari persoalan itu seperti itu. Kita butuh tools untuk menyelesaikan persoalan itu. Kita bisa menggunakan analitik atau numerik ya. Tentunya kita menggunakan tools karena kita namanya menyelesaikan persoalan, kita menggunakan tools yang paling sederhana agar kita mudah untuk menyelesaikan persoalannya. Untuk Python sendiri hingga saat ini ya, kita bisa lihat di sini ada 3.10, kalau tidak salah juga ada 3.11 ya, yang paling baru ya. Untuk instalasinya itu bisa digunakan untuk Anda pengguna Microsoft, pengguna Mac, atau Anda pengguna Linux. Jadi ini user friendly sekali, bisa digunakan oleh siapa saja. Kemudian ini open source, jadi Anda tidak butuh mengeluarkan biaya untuk instalasinya ya. Jadi tidak seperti halnya program misalkan MATLAB atau matematika atau Maple dan lain-lain ya di scientific calculation. Nah ini mudah sekali, tinggal kalian download dan kemudian di install. Dan instalasinya bisa diikuti petunjukin untuk Mac ya, Mac kalau kita di Prancis yang biasanya gunakan bahasa yang Mac, itu di English Mac, Windows atau Linux ya. Kita bisa lihat ya petunjuk-petunjuknya. Kemudian kita sekarang menggunakan untuk eksekusinya ya. Ada beberapa yang kita bisa gunakan untuk eksekusi Python code-nya ya. Kita bisa menggunakan Python command di terminal ya. Kita klik aja di terminal kita Python ya, kita sudah langsung nulis ya, 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Kita tinggal Ctrl Z saja kalau misalkan kita mau mengakhirinya. Atau kita bisa menggunakan IPython console, Spider kalau Anda sudah terbiasa dengan MATLAB ya,
atau Jupyter Notebook. Jadi kita gunakan Jupyter Notebook. Ya, Jupyter Notebook kita gunakan. Kenapa kita gunakan Jupyter Notebook? Karena kita biasanya karena pertama karena memang di dunia saintifik ya, kita banyak juga menggunakan matematika ya. Tampilannya bagi Anda yang sudah sering menggunakan perhitungan menggunakan matematika ya, Wolfram, maka Anda akan terbiasa dengan mudah switch dari matematika ke Python, ke Jupyter maksudnya, ke Jupyter Notebook. Akan mudah sekali. Nah, coba kita lihat di sini apa saja fitur-fitur yang ada. Kita bisa ada di sini membuka notebook yang baru, kemudian ada open. Kalau filenya kita mau lihat file mana saja yang mau kita jalankan. Kemudian ada save as kalau kita ingin menyimpan kode kita dan seterusnya. Kita juga ingin mendownload versi HTML, LaTeX juga kita bisa langsung konversi ke LaTeX, PDF dan seterusnya. Kemudian kita bisa ganti dulu ini nama filenya, pemrograman Python bagian pertama. Oke. Ya. Oh, sudah ada ya. Bagian pertama saja. Sini kalau sudah tadi. Oke. Bagian pertama. Ya. Kemudian kita bisa juga, karena ini mirip sekali dengan matematika notebook, maka kita bisa juga menulis dengan LaTeX di sini, seperti halnya LaTeX ya. Biasakan kita sebelumnya kita juga bisa menulis section ya di sini. Misalkan ya, pengenalan. Bagian pertama di sini adalah pengenalan. Oke, pengenalan. Maka kita bisa tuliskan seperti ini code-nya. Ini code adalah untuk running programming ya. Kemudian ini markdown untuk tampilan kalau kita mau LaTeX dan seterusnya, atau kita mau nulis script dan sebagainya. Kita tuliskan tinggal shift enter ya, pengenalan di sini. Atau kita bisa juga ini adalah pengenalan bagian pertama ya, section pertama. Oke. Kemudian kita juga bisa lihat di sini menginsert sel di bawah ya, di atas dan di bawah. Misalkan ini di bawahnya kita mau insert, atau kita mau insert sel di atas dari sel ini ya, sel ini, sel above dan seterusnya. Atau kalau kita mau menggunakan shortcut, kita tinggal mengklik B ya. Kita tinggal klik di keyboardnya, ketik di keyboard B ya, B dan seterusnya. Kalau kita mau delete, tinggal kita tekan 2 kali D-nya di sini ya. Ya, dan seterusnya. Atau kalau kita mau merubah menjadi ini adalah markdown, maka kita tinggal klik di sini M. Maka ini ada berubah menjadi markdown. Maka misalkan ini adalah 1.1 pemrograman sederhana. Oke. Ya. Kita bisa tuliskan seperti ini, pemrograman sederhana. Kita tinggal hapus saja nih dengan mengklik D 2 kali. Oke. Atau seperti yang saya bilang tadi, kita bisa
menuliskan ini karena kita tadi menuliskan dengan menggunakan LaTeX, ini berarti kita ganti, ini adalah markdown, kita ganti misalkan kita menuliskan variabel-variabel di matematika, simbol-simbol di matematika, alfa misalnya, alfa, koma, misalkan beta, koma, misalkan gamma, misalkan. Maka ini simbol-simbol di matematika nanti muncul ya, alfa, beta, dan gamma. Atau misalkan kalau Anda mau menuliskan persamaan, misalkan integral x dx misalnya, kalau ini muncul integral x dx dan seterusnya. Jadi dengan mudah nanti kita bisa convert. Kalau misalkan kita mau menuliskan hasil kita di LaTeX, kita tinggal convert saja di LaTeX. Sangat mudah sekali. Kita masuk ke misalkan ya, karena kita fokus saintifik, misalkan menuliskan variabel A sama dengan 1 misalnya. Tuliskan A sama dengan 1, berarti nilai 1 ini disimpan di variabel A kecil di sini. Maka kalau kita misalkan dia enter, shift enter, maka kalau misalkan kita panggil, memanggilnya bisa kita tuliskan variabelnya A sama dengan 1, atau kita bisa juga tuliskan, ketik di sini print A kecil 1. Kalau misalkan kita bedakan A besar, apa berpengaruh nggak? Nah, coba kita lihat. A sama dengan 2 misalkan. Apakah dia error atau enggak? Kita coba enter. Jadi kalau misalnya kita mau panggil, tinggal klik A besar yang tadi, ketik A besar, oke, 2, atau kita bisa juga print A besar tadi. Tuh. Nah, jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan kalau misalkan kita nuliskan variabel huruf besar dan huruf kecil, maka Python menandai dengan nilai yang berbeda. Jadi tidak lihat di sini ya, jadi tidak menjadi sama ya kalau kita tuliskan A kecil dan A besar. Jadi variabelnya dianggap berbeda. Kemudian di Python juga kalau misalkan kita tulis menggunakan underscore seperti ini, misalkan A besar, kita membuat fungsi yang kompleks misalkan BC misalkan, variabelnya maksudnya, variabel yang kompleks sama dengan 3. Apakah bisa dibaca? Ya, tentunya bisa ya. Kenapa? Di aturannya ini diperbolehkan, di aturan di Python-nya. Jadi kalau kita running ya, 3. Kemudian ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan, misalkan menuliskan dengan angka di depan, misalkan 2K misalnya. Nah, tentunya dia error ya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian ada juga yang tidak diperbolehkan, misalkan 2K sama dengan 4 ya, misalkan. Tidak diperbolehkan. Atau juga seperti ini, misalkan 1J sama dengan 5. Ya. Ini juga error, tapi errornya ini berbeda dengan error yang ini. Nah, ini kenapa? Ini karena nilai J sendiri di Python ini sudah ditandai sebagai bilangan imajiner. Jadi kalau misalkan kita 1J ditambah dengan 5, maka dia adalah 5 plus IJ. Jadi bilangan kompleks ini sebagai bilangan realnya, dan ini sebagai bilangan imajinernya. Jadi tentunya karena kita tandai dia sudah di Python-nya sudah ditandai dengan bilangan imajiner, maka kalau kita panggil dia, maka dia akan error.
panggil dia sebagai fungsi ya. Kita tandai dia fungsi, misalkan 1J atau 2J sama dengan 6 atau 3J sama dengan 7 misalkan, itu tentunya error. Jadi ini panduannya. Jadi kalau menuliskan variabel maka bisa seperti ini, atau tuliskan aja variabelnya, atau tuliskan aja variabelnya misalkan variabel n, misalnya tulisan aja sama dengan 50 misalnya. Nah, tuliskan aja seperti ini. Jadi ini keunggulannya. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghafal, nanti mendeklarasikan, kita tulis aja variabel yang kita inginkan supaya kita gampang mengingatnya. Oke. Kemudian kita bisa juga masuk ke objek yang berbentuk string. Ya, misalkan kita mau menuliskan. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin kalimat yang kita tuliskan tidak di running sebagai program, sebagai code ya, maka kita tuliskan tanda pagar di sini. Misalkan ya di sini ya, mencetak print ya, menampilkan string ya. Contohnya misalkan print hi, misalkan kita tuliskan tanda seperti ini ya, kutip seperti ini, hi ya, saya tuliskan hi. Jadi kalau kita tidak buat tanda ya, untuk string seperti ini, maka nanti dia akan muncul error ya. Jadi kalau bisa kita tuliskan langsung hi misalkan seperti ini ya. Kemudian untuk variabel matematika yang lainnya, seperti halnya misalkan cos, misalnya cos 2 misalnya, nah akan error ya. Jadi kita bisa menggunakan mirip seperti kalkulator di sini, tapi untuk hanya perhitungan yang sederhana, misalkan 1 tambah 2 ya, 3 tambah 5 ya, kemudian 2 kali 2 kalau mau kali ya, tanda bintang 1, kemudian kalau mau pangkat 2 pangkat 3 tentunya 8. Nah, kita bisa menggunakan langsung ya, kita tinggal kita running di terminal Jupyter Notebook, kemudian muncul tampilan Jupyter Notebook, kemudian kita running perhitungan sederhana, kali, tambah, kurang, misalkan bagi, misalkan 4 bagi 2 bisa. Tapi kalau untuk yang fungsi-fungsi trigonometri seperti halnya kosinus, tangen, dan seterusnya, kita harus import modul-modul yang terkait. Nah, nanti kita akan bahas di modul-modul yang kita inginkan di dunia saintifik ini. Tentunya banyak sekali paket-paket modul yang dikembangkan di Python, yang orang kembangkan ya, untuk dunia saintifik ya. Tentunya ada beberapa yang kita coba kita gunakan yang sederhana-sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, ke apa tadi ya, program sederhana. Oke. Fungsi sederhana tadi ya, 1.1.1 kemudian M, fungsi sederhana. Oke, fungsi sederhana misalkan kita ingin menuliskan fungsi Y sama dengan X. Nah, tentunya cara menuliskan fungsinya adalah kita tuliskan dulu def fungsi underscore Y X. Oke. Kemudian return, kemudian X. Ini adalah fungsi Y sama dengan X.
Nah, kalau kita ingin running programnya, fungsinya, kita tinggal copy nih fungsi Y sama dengan X di sel yang lain. Kemudian kita tinggal masukkan angkanya. Karena dia adalah fungsi atau persamaan linear, maka apapun nilai inputnya, maka sesuai dengan hasilnya. Jadi kalau misalkan inputnya adalah 1, maka Y-nya outputnya itu adalah 1. Kalau misalkan X-nya 2, Y-nya adalah 2, dan seterusnya. Jadi kalau kita running ini, tentunya di sini adalah 1. Jadi kalau misalkan kita running 2 misalkan, maka dia nilainya akan 2. Kalau misalkan 10, maka nilainya adalah 10, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan dia persamaan linearnya adalah 2 kali X, maka dia 2 kalinya. Kalau dia 10 adalah 2. Kalau dia mau kita gunakan persamaan kuadrat, maka kita bisa tuliskan seperti ini, seperti yang tadi, 2. Maka dia, kalau misalkan kita mau di 4, tentunya dia nilainya adalah, tadi kita running dulu, maka nilainya adalah 16, dan seterusnya. Seperti ini fungsi sederhananya. Tapi misalkan kalau kita misalkan X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah dengan 7, maka kita bisa tuliskan adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah dengan 7. Maka kalau bisa kita ambil, kita 1, kita ambil ya. Oke, sorry, ini harus kita kali ya. Ya, 13. Berarti apa? Kita masukkan nilai 1 kuadrat ditambah 5 kali 2 ditambah 7. Berarti ada 1 ditambah 5, tentunya 6, ditambah dengan 7 sama dengan 13. Ya, seperti itu. Fungsinya ini adalah persamaan kuadrat. Di apapun nilai variabel di sini, maka kita dapatkan nilai outputnya di sini. Oke, itu saja untuk bagian pertama kali ini yang cukup sederhana dulu. Tetap semangat ya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi di pemrograman dengan Python berikutnya. Wassalam.